Laga roller coaster 5 set, Megawati dan Red Sparks telan kekalahan perdana. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks secara tragis menelan kekalahan pertama mereka pada Liga Voli Korea musim 2024-2025. Red Sparks tumbang lewat pertandingan 5 set penuh saat menjamu Hwasong IBK Altos di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu 30 Oktober 2024. Kebuntuan sudah didapat Red Sparks sejak awal laga walau mengambil servis duluan untuk membuka laga. IBK Altos tampil solid dalam pertahanan mereka yakni lewat blok dan dig hingga berhasil mencetak 4 poin beruntun. Time out langsung diambil pelatih Ko He-jin, rotasi dilakukan dengan menukar posisi Megawati yang bermain di pos 4, sementara Pyo Seung-ju beralih ke pos 2. Namun, situasi tersebut juga belum berjalan hingga IBK Altos melesat hingga technical time out pertama dengan keunggulan 8-0. Red Sparks baru pecah telur setelahnya melalui serangan quick dari middle blocker Jung Ha-oyang. Megawati akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini setelah beberapa kali percobaan gagal. Red Sparks mulai mengejar ketertinggalan pada skor 5-10. Namun, time out yang diambil pelatih Kim Ha-ochul berhasil membawa IBK Altos segera menutup set pertama. Set kedua poin pembuka diraih Red Sparks setelah spike keras Megawati menghasilkan block touch. Namun, blok yang sangat tinggi dari IBK Altos membuat mereka balik memimpin 2 angka pada skor 5-3. Red Sparks bahkan harus tertinggal 2 angka pada 18-20, tetapi Megawati DKK mampu bangkit dengan membalas 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor lagi menjadi 23-23, tetapi serangan bertubi-tubi dari Bukilik akhirnya membuat Red Sparks menyamakan kedudukan. Pada set ketiga, Red Sparks mulai tampil lebih stabil setelah berhasil memimpin dengan skor 8-4 pada technical time out. Keunggulan Red Sparks bertahan cukup aman sampai technical time out dengan skor 16-9. Mantan kapten Red Sparks, Lee So yang kemudian sempat diturunkan tetapi hanya sebentar lalu kembali ditarik keluar. Red Sparks akhirnya berhasil merebut set ketiga untuk sementara membalikan kedudukan. Memasuki set 4, 2 kembali berlangsung alat setelah kedua tim saling berbalas angka dan bergantian unggul setelah skor tetap seimbang pada 11-11. Red Sparks membuka harapan comeback setelah mencetak 3 poin beruntun menjadi 22-23, tetapi IBK Altos akhirnya berhasil memaksa laga berlangsung sampai set terakhir. Pada set pamungkas, awal yang kurang baik bagi Red Sparks setelah harus tertinggal duluan dengan skor 1-6. Lee So yang kembali diturunkan untuk menggantikan peran Yu Seoyang. Red Sparks sempat memperkecil skor menjadi 9-12, tetapi akhirnya kandas. Bisa jadi musim terakhir Megawati di Red Sparks. Megawati Hangestri saat ini sedang menjalani musim kedua di Liga Voli Korea Selatan dengan Red Sparks setelah pelatih Ko He-jin kembali memilih Mega pada program Asian Draft Quarter. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun dari Red Sparks. Di musim keduanya, Megawati Hangestri mendapatkan kenaikan gaji dari yang sebelumnya hanya $100.000 AS menjadi $150.000 AS. Namun jika melihat aturan KOFO, di musim ini bisa menjadi yang terakhir untuk Megawati Hangestri tampil di Korea. Hal itu diungkap oleh agen Megawati Hangestri di Korea Selatan yang menjelaskan regulasi baru untuk pemain asing Asia di Liga Voli Korea. Sebelumnya kita tahu jika pemain asing yang berasal dari sistem kuota Asia KOFO hanya dibolehkan untuk dikontrak selama 2 musim saja. Sebelumnya kita tahu jika pemain asing yang berasal dari sistem kuota Asia KOFO hanya dibolehkan untuk dikontrak selama 2 musim saja. Kabarnya, KOFO pun merubah aturan tersebut agar para pemain asing asal Asia bisa berlaga di Liga Voli Korea lebih dari 2 musim. Tapi terkait hal tersebut, muncul pro dan kontra di kalangan penggemar yang banyak dari mereka menilai jika aturan tersebut justru hanya menguntungkan pihak klub.
Pasalnya, Megawati Hanastri tidak akan bisa kembali bermain di Liga Voli Korea selama 2 musim jika dirinya menolak perpanjangan kontrak dari Red Sparks di akhir musim ini. Trio MVP terlalu mengerikan untuk V-League 2024. Red Sparks saat ini memang sedang mendapatkan momentum besar di V-League setelah sebelumnya eksperimen sang pelatih akhirnya Red Sparks menutup turnamen KOFO Cup 2024 sebagai runner-up. Setelah menelan kekalahan 3-1 dari Hyundai Hillstatter dalam perebutan gelar juara pada Minggu 6 Oktober. Red Sparks secara mengejutkan mengalahkan tim kuat Pink Spiders yang masih diperkuat Kim Yong-kong hingga IBK Altos yang diperkuat Lee So-young mantan kapten Red Sparks musim lalu. Red Sparks di bawah asuhan Ko Hee-jin terbilang berani mendatangkan Vanja Bukilik sebagai pengganti Giovanna Milana. Dan yang lebih mengejutkan adalah saat pengganti Lee So-young yaitu Pyo Sung-ju ternyata memiliki peran yang vital juga saat ini. Meski baru saja bermain dalam 2 laga, mereka bisa dikatakan tim paling stabil mendapatkan kemenangan karena mampu menang di kandang lawan meski harus bermain hingga 5 set. Setelah lolos ke final KOFO Cup, Red Sparks semakin matang permainannya apalagi lini serang yang dikenal dengan trio MVP. Trio MVP ini sudah 2 orang yang mendapatkan MVP dari 2 laga. Yang pertama pastinya Vanja Bukilik dan yang kedua adalah Pyo Sung-ju saat melawan AI Peppers. Untuk pemain seusia dan berpengalaman seperti Pyo Sung-ju, perpindahan pemain kompensasi bisa saja melukai harga dirinya. Namun Pyo Sung-ju dengan cepat beradaptasi dengan tim baru dan berintegrasi dengan baik ke dalam Jungkwan Jang. Pyo Sung-ju yang mencetak 51 poin dalam 4 pertandingan piala, memimpin rekor kemenangan beruntun Red Sparks dengan mencetak 10 poin melawan GS Caltex pada tanggal 20 dan 22 poin dalam pertandingan melawan AI Pepper Banks pada tanggal 25. Tak habis di situ saat ini Pyo Sung-ju juga mencetak rekor berarti dengan mencetak 3000 poin surve dalam pertandingan Paper. Bahkan Mega yang belum mendapatkan MVP justru menjadi top skor V-League saat ini di urutan kedua. Karena di urutan pertama sudah menjalani laga sebanyak 3 kali. Hal ini membuat fans dari tim lain iri dengan Red Sparks. Mereka menganggap tria MVP ini terlalu mengerikan di V-League dan akan susah untuk bisa dihadang lajunya. Tentu saja hal ini terjadi karena serangan Red Sparks yang tak terbendung bloker lawan, bahkan Red Sparks menjadi tim pertama yang mendapatkan banyak sekali poin V-League. Torehan baik yang didapatkan oleh Red Sparks ini mendapatkan respon baik oleh fans High Pass saat ini. Sebab tim mereka tak mampu berbuat banyak meski memiliki pemain termahal di Korean V-League musim ini. Tentu saja pasca perekrutan Kang So-wi muncul kritik dari kalangan penggemar bola voli bahwa gaji Kang So-wi terlalu tinggi. Faktanya, Kang So-wi menerima gaji lebih tinggi dibandingkan pemain asing yang bermain di V-League, serta pemain yang bermain di sebagian besar Liga Eropa. Berbeda dengan bola voli putri Korea yang sedang terpuruk dan mengalami 30 kekalahan berturut-turut di Volleyball Nation League VML setelah Kim Yeon-kong pensiun dari timnas. Hal ini berarti gaji para pemain V-League terlalu tinggi. Kang So-wi menerima gaji besar di tengah persaingan yang ketat dan memulai musim dengan rasa tanggung jawab dan beban yang tinggi. Namun sayang ternyata beban berat ini memang tak mampu ditopang sendirian oleh Kang So-wi. Kang So-wi yang mencatat efisiensi penerimaan sebesar 37,2% ke 8 musim lalu, mencatat efisiensi penerimaan yang tinggi sebesar 48,72% ketiga dalam 2 pertandingan musim ini. Mengingat libero Myung Lim yang terpilih sebagai salah satu dari 7 libero terbaik selama 5 musim berturut-turut memiliki efisiensi penerimaan sebesar 39,13% 7 musim ini. Penerimaan versi Kang di awal musim ini jelas lebih baik dari yang diharapkan.
Sebaliknya, secara menyerang mereka hanya mencetak poin dalam 2 pertandingan dengan tingkat keberhasilan 29,41%. Agar Hipas dapat mendistribusikan serangan dengan lancar, Kang Sowie pemain jagoan asli dengan gaji tertinggi di liga. Harus bertanggung jawab atas pangsa serangan minimal 25% dan mencatat tingkat keberhasilan lebih dari 35%.